Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, mahasiswa dari semester 1 jurusan PGMI kampus STIK Amuntai. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Muhammad Majidi dari dosen bimbing bahasa Indonesia. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu plagiarisme. Secara Latin, plagiarius penculik, plagiarian menculik. Menurut Random House Dictionary Compact Unep Digest, penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memandai. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain yang menjadikan seolah-olah itu adalah karangannya sendiri. Nah, jadi pengertian plagiat itu adalah kita itu menciplak hasil karya orang lain dan kemudian kita klaim sebagai karya kita sendiri tanpa menyatakan sumber tertentu. Ini yang dinyatakan sebagai plagiat. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih hukuman bagi seseorang yang melakukan plagiat terhadap karya orang lain. Nah, atas pelanggaran hak cipta dalam pasal 2 UU HC, pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana menurut pasal 72 ayat 1 UU HC dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 tahun, 1 bulan, dan paling sedikit dendanya 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun di penjara. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan plagiarisme apabila diketahui oleh orang lain. Ya, selanjutnya apa saja tindakan yang termasuk plagiarisme? Ada beberapa contoh yang termasuk tergolong plagiat, yaitu yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Nah, jikalau ada seseorang yang mengaku ia telah menulis suatu buku, akan tetapi kita ketahui lagi bahwa buku itu bukan hasil karyanya, maka ia menjiplak atau mengambil karya orang lain, maka ini adalah termasuk plagiat. Selanjutnya, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasannya sendiri. Nah, selanjutnya, mengakui temuan orang lain sebagai temuannya sendiri. Nah, jikalau ia menemukan sesuatu, ia klaim bahwa itu miliknya, akan tetapi digali lagi sumbernya, pas ketemu orang yang sebenarnya adalah orang lain yang membuat karya tersebut, akan tetapi diklaim sebagai karyanya. Ini termasuk dalam kegiatan plagiarisme atau tindakan yang sangat merugikan. Selanjutnya, mengakui temuan orang lain sebagai temuannya sendiri. Mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. Nah, ini lagi parahnya nih. Contoh, kita bersama teman-teman kita melakukan suatu hal yang mana kita dapat menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang untuk melakukan sebuah sumber dan kita menjadikan sebuah hasil. Nah, ketika hasil itu dipublikasikan, orang tersebut mengaku bahwa karyanya itu miliknya diri sendiri. Nah, ini termasuk dalam plagiarisme. Ya. Next, selanjutnya sini saya akan membahas bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme atau tidak termasuk plagiarisme. Nah, ada beberapa tips menghindari plagiarisme dari Gametech Show. Yang pertama, sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikirannya sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audio visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Sitasi dapat berupa body note maupun footnote. Itu sitasi.
Itu yang pertama. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis suatu karya. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisannya selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, citasi telah tercantum di body note atau footnote, namun luput dalam daftar pustaka dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal. Kesalahan bisa diminimalisir pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. 4. Melakukan interpretasi untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Terkadang ada beberapa yang harus dijadikan bahan pembandingan atau dipinjam. Dalam hal ini bisa juga analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya. Selanjutnya, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Terakhir, apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme ini dapat dicoba, misalnya menggunakan aplikasi TestCID. Dengan aplikasi anti plagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Itulah 5 tips menghindari plagiarisme versi Gameteco. Plagiarisme memang menjadi momok yang menakutkan di ranah akademik. Cara terbaik untuk terhindar adalah dengan tetap berhati-hati dalam mengolah informasi. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.